teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di video analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini hari Rabu 24 Februari 2021. Seperti biasa kita akan menganalisa beberapa IHSG dulu yang hari ini mode roller coaster juga ya. Sempat naik di awal tapi bantingan di akhir, dan juga beberapa saham pilihan. Stay tune aja. Sebelumnya support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena video analisa ini harian, jadi bisa teman-teman manfaatkan untuk referensi analisa. Cuman yang selalu saya tekankan di channel saya tidak mau pom-pom, teman-teman harus punya analisa sendiri. Jadi ketika ada orang menganalisa atau orang memberikan saran untuk membeli suatu saham, nah teman-teman harus tetap punya analisanya sendiri biar tidak bingung ketika nyangkut atau ketika untung harus take profit di mana. Plan itu sangat penting. Terus juga kita Cuan-Cuan Saham ada program konsultasi portofolio ya. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi portofolionya tentang strategi, trading plan, money management, terus juga analisa saham, solusi. Nah itu teman-teman bisa dikonsultasikan ke Cuan-Cuan Saham, nanti konsultasi sama saya. Untuk ketentuan videonya bisa ngecek di home, ini YouTube-nya Cuan-Cuan Saham ya. Cari aja video konsultasi portofolio saham by Cuan-Cuan Saham, atau bisa cari di playlist konsultasi portofolio Cuan-Cuan Saham. Itu nanti teman-teman bisa tahu ketentuannya, dan kalau misalkan teman-teman mau konsultasi bisa janjian atau bikin janjian booking waktu ya via DM Instagram. Yang pasti lihat aja videonya, sudah ada informasi lengkapnya. Oke, langsung aja kita akan menganalisa IHSG. Kita lihat dari foreign flow dulu aja ya. Sebelum ke teknikalnya, hari ini asing masih net buy, angkanya juga lumayan, totalnya 302 miliar untuk net buy hari ini, dengan net buy terbesar masih di Telkom. Jadi setelah kemarin Telkom mulai diakumulasi, hari ini masih diakumulasi lagi ya. Ini tanda-tanda menarik sih, Telkom ini mulai diakumulasi oleh asing, karena bandar dari saham blue chip itu kan asing ya, jadi sangat cocok kalau ngelihat pergerakan asing di saham-saham blue chip itu, atau blue chip tertentu. Masih Telkom ini bagus, harganya juga masih oke. Kalau misalkan teman-teman cari analisanya bisa lihat di video kemarin, saya habis menganalisa Telkom dan juga sektor telekomunikasi, itu bisa teman-teman lihat, masih bisa dijadikan referensi karena belum expired ya, belum jalan juga. Setelah itu ada Bank BTN, hari ini dia diakumulasi 100 miliar, 120-an lah, 120 miliar. Terus Bank BRI yang ketiga diakumulasi, tapi jumlahnya mengecil setelah kemarin diakumulasi banyak ya. Itu hari ini diakumulasi 36 miliar. Jadi masih aman lah, asing masih ikut menahan dari IHSG. Cuman net buy terbesar, nah ini gajah kita dijualin ya, yaitu Bank BCA. Hari ini asing net sell hampir 150 miliar sekitar situ. Lalu setelah itu ada Astra ini masih konsisten di distribusi ya. Teman-teman kalau butuh analisa pendeknya bisa cek video kemarin juga. Saya ngecek sendiri, saya ngasih sedikit video analisa tentang Astra, itu baru dalam keadaan yang menurut saya kurang bagus. Bisa teman-teman cek. Lalu yang ketiga ada ICBP, itu juga masih di distribusi asing. Bandarnya belum kembali ambil barang. Jadi untuk yang punya saham yang masih distribusi oleh asing ya, mungkin bisa hati-hati dulu. Tapi kalau yang punya diakumulasi, nah tinggal tunggu jalan aja. Oke. Nah, lalu kita akan menganalisa IHSG seperti biasa dari teknikalnya. Nah, ini menurut saya ya, dari melihat candle hari ini tuh, kalau menurut saya ini IHSG sedang mencoba membuat bullish penan atau descending triangle, itulah pokoknya. Ini segitiga ini ya. Ini segitiga sama ini neckline di sini. Cuman harapan saya sebenarnya segitiga di sini ya. Ini kan ada garis support juga. Di garis yang coba saya ganti warnanya ya, biar enak ngomong ya. Di warna hijau ini kan garis supportnya dia ya. Harapan saya bisa bikin segitiga di sini. 1, 2. Nah ini kan bisa jadi penan juga. Tapi kalau penan tuh segitiganya bawahnya juga miring ke atas sih. Jadi mungkin ini descending triangle atau ya yang pasti bullish continuation lah. Itu kalau menurut saya ya. Kalau misalkan ada yang tahu bisa
perbaiki itu antara descending, symmetrical triangle, atau bullish pennant. Itu yang pasti itu menurut saya masih bullish continuation. Atau kalau misalkan mau dilihat dari flag juga bisa juga bullish flag kayak gini ya. Nah, ini membentuk flag juga bisa. Dan ya oke lah, karena dia memang udah naik tinggi, jadi ada masa istirahat dulu, konsolidasi untuk nanti naik lebih tinggi lagi. Tapi outlooknya menurut saya masih optimis sih untuk IHSG ini. Itu, dan harapan saya semoga kalau membentuk segitiga tadi ya, itu sampai ke hijau ini aja, biar bantingannya nggak terlalu jauh. Jadi cukup sampai ke sini, terus dia bisa nge-break yang ini, garis penurunan ini, terus akhirnya lanjut naik lagi. Cuman tidak menutup kemungkinan juga dia bisa turun sampai ke sini ya. Karena kalau misalkan yang lurus ya memang yang ini, yang bawah ini. Sekitar area 5.800 ini. Itu kalau dia membentuknya pennant atau descending triangle atau itulah, itu kalau misalkan ke sini ya teman-teman harus siap-siap juga, karena kalau misalkan sampai ke sini 5.800 ya bantingannya lumayan juga, apalagi kalau misalkan 5.800-nya jebol ya. Tapi kalau menurut saya ini skemanya head and shoulder ini sudah semakin mengecil sih, karena seharusnya head and shoulder ya terbentuknya di sini gini. Nah, tapi kan ternyata tidak. Jadi menurut saya ada kemungkinan juga bisa, tapi sudah kecil dibandingkan kemarin-kemarin. Kan dia udah konsolidasi di sini juga ya. Tinggal menunggu breakout-nya. Ya, semoga juga bisa juga dia bikin pennant di sini. Saya panjangkan. Nah, ini kan juga bisa segitiga di sini ya. Segitiga sampai ke sini. Jadi nanti dia nyampe sini aja, terus habis itu breakout. Ini malah lebih masuk akal sih kalau di sini. Tapi ya artinya panjangnya cuma segini doang gitu. Tapi kan ada pennant yang lebih besar, jadi kadang ada pola di dalam pola juga, tinggal disesuaikan dengan time frame kita. Itu untuk yang harian, overall menurut saya masih oke. Cuman karena dia tidak dalam masa rally seperti ini ya, teman-teman mungkin belum bisa nge-swing lagi, maksudnya beli sekali, ditunggu berbulan-bulan gitu. Menurut saya ya sebenarnya bisa juga sih, tapi kalau nanti arahnya udah nge-break ya, udah kelihatan arahnya ke atas. Tapi kalau masih kayak gini, kalau teman-teman trading harian ya langkah baiknya untuk fast trade dulu aja, naik turun kayak gitu. Dan ini itu menurut saya strategi yang terbaik untuk saat ini. Tuh, jadi untuk nanti supportnya saya liatin pakai candle 15 menit aja, ada yang menarik juga. Tapi kalau dari candle daily ya menurut saya supportnya ada di sekitar, pertama di tadi kan sekitar 6, itu kalau yang 6250 enak pakai candle 15 menitan sih. Tapi ya ini juga dia udah mantul juga ya, dari 6250 sempat breakout nge-weak doang, terus akhirnya kembali ke atas lagi dan closing di low-nya closingnya 6251. Nah, jadi 6250 masih tertahan ya di support 6250. Tapi kalau misalkan 6250 breakout, dia bisa ke sini dulu ke sekitar area 6176. Tuh, untuk supportnya. Untuk resistennya 6300 ini ada 2 wick di sini ya. Terus ada garis trend turun ini juga. Kalau misalkan dia bisa nge-break, dia bakal ke 6300 dulu. Kalau misalkan bisa nge-break, nah dia bakal jalan lagi. Itu skemanya kalau menurut saya. Nah, kalau kita ngelihat dari outlook kecilnya ya, ini hari ini IHSG sudah menutup gap-nya. Saya kembalikan biru lagi ya. Jadi kemarin kan dia kan hari Senin ya ini, dia dibuka dengan open gap. Terus ya ini terjadi karena dia nge-break suatu resisten ya. Terus hari ini retestnya, nah ini kan kemarin kan gini. Ya kira-kira seperti inilah ya, ada penurunan ini. Terus dia akhirnya nge-break, terus open gap. Nah dan sekarang dia membentuk baru. Seperti ini. Ini candle 15 menit ya. Dan kapan jalani lagi ya, nanti kalau dia udah nge-break ini gitu. Jadi sekarang keadaannya seperti ini dan dia sudah mantul dari supportnya. Dan dilihat emang IHSG ini selalu menutup gap ya. Ini gap ditutup, nih ditutup di sini, ini juga ada gap, ditutup lagi di sini dan dia sudah mantul. Nah kalau dilihat dari 15 menitan, alangkah lebih baik kalau misalkan bisa nge-break ini sih. Kalau misalkan ini nge-break ya, sekitar 6270 ini. Kalau misalkan besok
ya area-area sini lah berarti 6270 6280 lah. Itu kalau bisa ke break ada harapan dia bisa ke 6300 sih dan melanjutkan pakai candle yang besar tadi. Cuman kalau dia dari RSI-nya dia udah di bawah 50 tapi candle 15 menit ya ini ya. Itu. Yang pasti supportnya, nah ini kenapa saya bilang enak lihat pakai 15 menit. 6230 ini support kuat ya karena dia trend ini. Terus dia juga udah nge-gap 2 kali di sini. Sebelumnya resisten, open gap, itu konsolidasi, terus ini breakout, open gap lagi, mantul lagi di sini. Jadi supportnya untuk saat ini ada di 6222 kalau dari candle 15 menit bisa tadi diluruskan ya. Kalau yang daily ada sekitar 6250, kalau mau yang lebih pendek ada di 6222 dan dia sudah mantul dari area 6230 tuh. Tapi kalau misalkan 6250 dan 6222 itu breakout, nah dia bisa ke sini sih. Sekitar 6172 ini. Tapi kalau breakout lagi bisa ke 6000. Itu untuk outlook pesimisnya ya. Tapi kalau outlook optimisnya dia bakal nge-break ini area 6280 dan dia bisa naik ke 6300 dan kalau 6300 breakout dia bisa nge-break yang ini garis terakhir nih 6365 lah, amannya 6400 gitu, dah dia bakalan lanjut rally lagi. Itu untuk skenario-nya. Jadi teman-teman harus punya plan untuk dalam keadaan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menganalisa beberapa saham. Nah, ini saya mulai dari Antam dulu aja ya, primadona yang biasanya selalu paling rame. Saya menemukan sesuatu yang menarik juga. Ini yang oke di sini sih. Ini karena efek MSCI ya. Ini kan foreign flow, pergerakan asing ini udah mulai mengakumulasi, asing mengakumulasi Antam ini. Karena ya dia masuk indeks MSCI, sudah pernah saya jelaskan kemarin. Jadi MI atau manajer investasi atau asing gitu dana besar tuh dia kalau misalkan membeli saham tuh tidak boleh sembarangan saham gitu, ada standar-standarnya, misalkan cuman boleh di indeks LQ45 misalkan kayak gitu, dan salah satu patokan asing untuk membeli itu indeks MSCI. Jadi makanya kenapa ketika Antam ini masuk MSCI Morgan Stanley ya itu asing bisa mulai agresif lah mengakumulasi si Antam ini, dan ini juga masih oke ya. Dilihat dari teknikalnya dia juga bagus. Ini udah kelihatan pattern apa ya. Nanti kita lihat di yang kecil aja. Tuh, untuk dari akumulasinya bagus. Dia juga diakumulasi terus akhir-akhir ini. Dan ini saya liatin dari daily dulu. Nah ini kalau menurut saya Antam ini dia baru membentuk cup and handle ya. Bisa dilihat mungkin neckline-nya di area sini 2910 sampai 2960 ini ya. Tuh ini kan ini cup-nya. Ini cup-nya sama ini handle-nya ya. Dan apa yang terjadi kalau misalkan breakout, ya dia bakal lanjut rally lagi. Dan menurut saya masih mungkin sih dilihat dari akumulasinya juga. Dan ya itu kan akumulasi kan pertanda bagus ya. Cuman memang dia baru butuh dorongan aja karena pasarnya baru jelek, jadi dia tidak bisa rally lagi. Ini untuk Antam sebenarnya masih menarik karena harganya udah di pucuk. Menurut saya langkah lebih baiknya kalau teman-teman pengen entry Antam ini bisa di buy on breakout aja. Itu area 2960 ya. Amannya 3000 lah. Kalau dia misalkan bisa closing di atas 3000, teman-teman menurut saya boleh beli. Dan bisa dilihat kemarin cup and handle sebelumnya itu bakal larinya sekencang apa kayak agro. Nanti juga kita analisa agro ya. Tuh, jadi untuk Antam sekarang resistennya karena dia masih 2910, resistennya ada di 2960. Untuk supportnya ya dia udah mantul. Saya pakai candle kecil aja biar lebih enak. Nah ini ya, ini kan tadi cup-nya sama ini handle-nya. Terus dia udah pernah breakout, terus nge-retest, tapi ini turun lagi. Ya bisa juga dia nyungsep ya, belum jadi breakout, tapi ya belum tahu, kita lihat aja besok seperti apa, karena biasanya juga ada false juga, ya kan dia udah breakout, terus bisa juga ke bawahnya false gitu bisa juga ya, tapi kalau ngelihat dari akumulasinya oke sekali si Antam ini. Tapi langkah lebih aman kalau misalkan teman-teman pengen entry, bisa di area 2960, tapi kalau sekarang udah punya barang, ya support terdekat berarti di sini 2860 ya, karena dia udah mantul dari 2860, sampai 2820 itu support terdekat. Lalu support selanjutnya ini lumayan kuat ya, dia sempat konsolidasi di sini. Itu di sekitar 2740 2750.
Jadi kalau teman-teman punya di 2750 menurut saya lebih oke di hold aja sih. Nanti kalau misalkan berhasil, tapi kalau teman-teman pengen entry ya tunggu ngebreak 3000 lah amannya. 3000 ngebreak boleh entry di area 3000. Seperti itu. Nah, karena ini saham komoditas, kita akan ngecek komoditasnya Antam yang sekarang udah relevan sama nikel ya. Nikel ini masih strong uptrend, kalau misalkan dilihat dia masih sangat kuat kenaikannya karena memang trennya baru beralih ya dari minyak ke nikel nih calon-calon mobil listrik ini. Jadi ya wajar aja kalau demand-nya suatu saat bakal besar dan ya ketika demand besar ya sudah tahu lah rumusnya ekonomi ya, demand besar ya harga naik gitu. Jadi yang terjadi seperti itu, trennya belum patah, jadi masih aman lah untuk Antam, Inco, seperti itu. Nah itu untuk Antam tadi, support resistance sudah saya kasih tahu juga. Terus selanjutnya kita akan menganalisa TINS dulu mungkin ya, saham-saham komoditas. Kenapa saya menganalisa yang rame-rame? Kenapa saya menganalisa saham-saham ini? Karena ini kan IHSG baru turun ya, jadi enak dilihat pakai saham yang biasanya paling rame lah, yang volumenya besar gitu. Karena biasanya bisa merepresentasikan gitu kalau yang volumenya besar keadaannya seperti apa. Tapi kalau di saham-saham yang volumenya kecil atau ya kalau pas IHSG hijau, saya bisa menganalisa beberapa saham-saham yang baru naik atau requestan teman-teman. TINS hari ini juga turun, dia turun 3% ya, 3,39. TINS ini ada yang jualan hari ini. Bandarnya keluar, tapi tidak banyak. Tidak sebanyak akumulasinya, jadi masih aman ya, biasalah TP-TP. Terus dari untuk TINS ini bandarnya bukan asing ya dibandingkan Antam tadi. Antam juga sebenarnya bandarnya bukan asing, cuman yang tadi ada di data adalah Antam sedang diakumulasi oleh asing gitu. Nah, ada big distribution hari ini untuk TINS ini. Nah kalau dari segi teknikalnya juga dia kemarin habis cup and handle di sini ya. Ini kan ada cup, handle, terus dia breakout, retest, terus akhirnya jalan sampai ke sini dan dia ini sebenarnya dia udah kembali ke harga tertingginya ya. Ini kan ada di sekitar sini ya, tertingginya ada di 2630 ini. Terus dia udah nyentuh lagi, terus akhirnya turun lagi. Ini mungkin bisa dimanfaatkan kalau teman-teman pengen entry di TINS, bisa dimanfaatkan buat buy on weakness sih. Itu ada di area 2200 itu kalau teman-teman pengen masuk ke TINS, dan dia juga masih naik juga ya, uptrend juga. Dan area ini sekarang juga kemarin kan resisten ya karena ada pantulan ini. Dia mantul ke sini, jadi kan jadi resisten dia dan berhasil hari ini closing di area-area itulah. Tapi dari atas gitu, bukan dari bawah. Jadi artinya dia udah pernah nge-break dan ini biasanya retest gitu. Seperti itu. Jadi ini dia juga udah nge-break, penannya juga. Dan kalau misalkan dilihat lagi, oh enggak sih, cup and handle-nya di sini tadi ya. Tuh, jadi untuk support TINS sekarang ada di sekitar sini, 2200-an lah, area 2200 sampai 2280 itu teman-teman masih, kalau misalkan teman-teman pengen entry itu base buy-nya sekarang ya. Tapi kalau misalkan tembus itu ya bisa ke 2150. Untuk resisten dia di 2490 ya 2500 lah itu resistennya dia, sampai 2550 itu resistennya dia sekarang. Terus kita lihat candle kecilnya. Kenapa saya ngecek candle kecil? Agar kita tahu apa yang terjadi dalam satu hari gitu. Jadi kadang biasanya dalam satu hari itu ada aneh-aneh aja. Misalkan kalau kita lihat candle ya cuma dilihat merah doang, tapi ternyata kalau lihat lebih kecil 15 menit gitu ternyata dia udah naik, udah breakout baru nge-retest. Nah, gitu kan lebih enak ngelihatnya pakai candle kecil. Nih, dia dia nutup gap juga ya. Kemarin dia open gap di sini, sudah ketutup. Nah, ini area supportnya dia, kelihatan dia konsolidasi di sini ya. Setelah kemarin dia nge-break, terus dia nge-retest. Ini kan trennya tadi. Terus dia nge-break, nge-retest. Nah, dan dia udah mantul dari area ini. Jadi memang supportnya TINS ada di area 2200 ya. Area 2200 sampai 2300 lah itu amannya. Resistennya itu tadi 2500. Kalau misalkan dia bisa nge-break bakalan oke sih. Tapi kalau teman-teman mau entry bisa tunggu di 2200, bisa antri aja di situ. Terus juga ini saham komoditas, bisa kita lihat harga komoditasnya. Timah ya. Timah itu juga masih strong uptrend setahu saya. Nah, ini kan dia masih strong uptrend juga ya. Masih naik terus. Jadi masih aman lah TINS sama Antam itu.
Selanjutnya kita akan menganalisa saham-saham bank karena hari ini bank-bank juga pada naik ya. Walaupun kebanyakan saham-saham bank gorengan market cap kecil, tapi ada yang naiknya lumayan juga kayak BBTN itu. Nah, yang akan kita analisa hari ini adalah BRIS dari banknya ya. Nah, ini BRIS ini juga menurut saya dia sedang berusaha membuat cup and handle. Masih menarik sih. Bisa dilihat trennya dia bahkan belum patah dari awal ya. Dia dari mulai rally, dia bikin sebuah tren naik, terus ini kan uptrend channelnya ya, yang bagian atasnya resistennya. Terus di sini dia terlalu kuat naiknya, akhirnya nge-break, dan karena breakout ya dia jadi support. Ketika resisten diberikan dia jadi support ya. Terus dia masih naik menggila, tapi ya ini ibaratnya ketika kesini ini trennya sudah tidak di tren ini, maksudnya dia buat tren baru gitu. Kenaikannya kurang sehat sih. Jadi yang terjadi ya penurunannya juga seperti itu gitu. Jadi karena lebih aman tuh, lebih sehat tuh kenaikan tuh 45 derajat ya. Dia naik 45 derajat tuh aman. Kalau dibandingkan kenaikan kayak gini ya bandingannya kerasa sendirilah kemarin. Tapi kalau dilihat dari tren jangka dari awal dia rally ya, dia masih uptrend, dan menurut saya BRIS ini masih aman. Secara kalau dari segi fundamental juga, bank syariah terbesar di negara dengan muslim terbesar di dunia itu kan udah double ya, ibaratkan teman-teman apa ya itulah, saya nggak tahu ibaratnya. baru nggak bisa bikin ibarat. Nah, tapi kalau dilihat dari patternnya, menurut saya dia baru membentuk cup and handle ya. Bisa kelihatan ini cupnya, ini handle-nya. Ini dia sudah mencoba nge-breakout di sini cup and handle-nya tapi gagal. Nah, ini mungkin bisa jadi handle-nya yang di sini ya. Yang pasti kelihatan banget kalau angka keramatnya BRIS ini untuk sekarang ya, itu area 2960, sekitar 3000 juga, mirip-mirip sama Antam tadi ya. Itu kalau misalkan 3000 ini bisa breakout, menurut saya bisa jalan kencang lagi sih. Dan ini kan dilihat juga dia neckline dari double topnya ya. Ini top 1, ini top 2, terus dia turun koreksi dulu dan akhirnya kembali naik lagi. Tuh, jadi memang sekarang ini resisten kuat dan udah ke validasi 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya mungkin ini besok bakalan breakout. Menurut saya kalau teman-teman mau buy before breakout, ini harganya masih bagus sih karena dia pas di trend ya. Jadi kalau misalkan diibaratkan nanti BRIS itu jalannya seperti ini ya. Nah, kan teman-teman kan baru beli di harga yang murah nih, 28.300, terus di hold nanti sampai 3.500 gitu. Tapi biasanya kalau misalkan dia habis nge-break cup and handle, ini kan cup and handle ya, jalannya nggak miring lagi nih. Jalannya biasanya kayak gini. Nah, biasanya kayak gini. Cuman nanti tinggal kita lihat ketika breakoutnya apakah ada volume, ada akumulasi ya, itu kan indikasi-indikasi yang bisa mengkonfirmasi dari sebuah pattern atau pola atau candle gitu ya. Cuman kalau saya lihat ini BRIS ini masih sangat oke. Kalau teman-teman punya barangnya masih boleh di hold karena dia masih uptrend juga ya. Daripada teman-teman nyari tarik uang dari BRIS bingung mau beli saham apa, mending hold BRIS aja sih biar dia jalan sendirilah gitu. Kan dia masih uptrend itu. Dilihat hari ini juga ada akumulasi juga ya. Si BRIS ini dari YU. Tapi volumenya kecil, memang dia baru sepi ya karena memang saham blue chip kan sekarang baru banyak yang capital gain-nya naik besar. Jadi pada milih saham-saham lain dibandingkan ini kan udah kalau nggak salah masuk 10 besar market cap terbesar ya. Dari MACD-nya juga menuju Golden Cross. Nah, ini menarik juga sih ini. Kalau dia Golden Cross, menurut saya nanti kalau dia bisa nge-break 3000 dia bakal Golden Cross sih. Terus ya udah lanjut lari lagi. Itu sih angkanya untuk BRIS. Kalau dari supportnya ya mungkin terdekat ada di 2680. Tapi kalau misalkan dia turun sampai 2680 dan bisa closing di situ selama 2 hari di bawah tren ini ya, menurut saya itu bakalan bahaya karena trennya dia patah ya. Dia bisa turun ke merah ini, tren awalnya dia. Jadi mungkin batasi BRIS ini di 2700 ya. Karena kalau misalkan hari besok aja maksimal kalau ngikutin tren ini kan 2790. Mungkin kalau shadow bisa ke bawah gitu. Tapi kalau misalkan bisa closing di bawah 2790 selama 2 hari ya itu bisa jadi indikasi gitu. Nge-breaknya dengan volume yang besar, nah itu indikasi. Tapi kalau cuman nge-break tapi volumenya kecil ya
Itu wajar sih biasanya retail-retail pada TP-TP gitulah, pada panik. Overall masih aman, support dan resisten sudah saya sebutkan. Ini juga RSI-nya ya di atas 50 juga, aman lah. Selanjutnya terakhir kita akan menganalisa saham agro. Ini masih kuat ya temannya Bang BRI, karena kalau dilihat juga hari ini bank-bank digital baru pada menggila. Dari yang pada arah-arah teman-teman lihat top gainersnya pasti itu kan saham-saham bank-bank yang digital yang baru pada IPO kemarin tuh ya, yang market cap-nya kecil. Mungkin trennya baru ke situ ya, saham-saham bank digital. Kenaikannya agro ini sehat banget sih. Saya pernah rekomendasi agro itu waktu itu di sini ya, 1150. Dan kalau misalkan teman-teman berhasil beli di video saya, kalau nggak salah hari kemarin Jumat atau Kamis kemarin itu, kalau teman-teman bisa beli di sini ya lumayan, udah dapat 23% ya dari agro ini. Karena ini yang saya maksud dengan cup and handle, dan dia berhasil breakout ya, akhirnya terbang tanpa retest. Mungkin juga bisa jadi pisau bermata dua yang barusan saya sebutkan tanpa retest itu tadi ya. Bisa juga nanti dia bakal nge-retest dulu, atau kalau enggak ya langsung jalan aja gitu. Tapi lebih sehat kalau dia bisa nge-retest dulu nanti ke 1150 dulu. Kalau misalkan dia dikasih retest, nah, teman-teman boleh entry di 1150 itu bakalan bagus banget. Tapi kalau 1150 jebol ya ditunggu dulu, mungkin dia bisa ke 1040 atau ke 800 bisa juga. Seperti itu. Tapi untuk dilihat kenaikannya masih sangat kuat disertai dengan volume yang besar dan akumulasi. Dan ini paling mantep lah ya, kayak gini nih ya, ibaratkan bakso lengkap pakai tetelan gitu. Mantap sekali ini. Kenaikan, candlenya kuat, nge-break resisten, terus candlenya bagus, ada akumulasi, ada volume. Dah ini kalau teman-teman masih punya barang, masih punya agro apalagi di harga bawah ya, masih punya di sini atau di video kemarin di 1150, 1200-an tuh masih boleh banget di hold sih. Dan kalau kita lihat kalau teman-teman nggak mau kehilangan cuannya juga bisa pasang stop loss di sini ya. Kelihatan ini kemarin resisten ya di area 1330 ini. Bisa pasang stop loss biar nanti kalau dia ada retest, teman-teman nggak hilang semua cuannya, bisa dapat cuan di 1330. Supportnya itu 1330 untuk resistennya. Nah ini kalau dari candle daily-nya ya berarti sini aja 1440, nanti bisa lanjut ke 1670. Nah kita lihat dari candle kecilnya 15 menit. Ini dia juga bahkan udah konsolidasi ya di sini. Mungkin mau mengkonfirmasi area 1400 nih ya. Kalau dari 15 menit bisa dilihat kalau area supportnya itu 1400 ya. Di 1400 dia breakout, retest, mantul itu. Ini enak yang lihat pakai candle kecil tuh bisa, kalau tadi kan belum kelihatan udah retest atau belum, tapi candle kecilnya ternyata udah retest gitu. Area 1400 ini jadi support sekarang terdekat di 1400, selanjutnya ada di area 1300 sampai 1330 tadi ya. Yang saya bilang ini 1300 sampai 1330. Kalau breakout bisa ke sini dulu 1250. Kalau masih breakout lagi ya bisa kembali ke nge-retest cup and handle-nya di 1150 seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya barang, menurut saya masih layak di hold sih. Dilihat dari akumulasinya, ini kayaknya nggak dikasih retest sih kalau menurut saya. Atau kalau nggak, retestnya kapan-kapan lah gitu. Mungkin bisa juga dia membuat inverted potential cup and handle di sini juga bisa. Jadi nanti dia ketika nyentuh 1600 ini kan kelihatan ya. Pakai ini aja. Nah, ini kan 1650 ya. Ada rounding bottom sampai 1600. Mungkin kalau dia nggak kuat bisa cup and handle di sini ya. Nanti kira-kira bisa terjadi gitu juga skenarionya. Yang pasti agro ini masih oke. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini di video ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa dijadikan referensi buat teman-teman dalam mengambil keputusan. Tetapi selalu saya tekankan bahwa kalau teman-teman mau beli harus punya analisa sendiri. Jadi jangan beli gara-gara ikut-ikutan referensi orang atau gimana, atau apalagi ikut-ikutan pom-pom, ya itu sangat big no sih. Kalau misalkan teman-teman ngelihat referensi, lihat analisa orang, terus teman-teman tertarik, ya teman-teman harus punya analisa sendiri dulu gitu. Jadi atau ngelihat berita itu kan bisa pesanan bandar juga ya, bandar pesan di CNBC, tolong bikin berita ini biar orang-orang pada masuk, kan bisa juga gitu. Jadi yang pasti harus punya analisa sendiri, karena itu hal yang akan menyelamatkan teman-teman di pasar saham ya.
Jadi itu yang selalu saya tekankan ke subscriber saya semua. Walaupun saya sudah menganalisa juga, teman-teman kalau pengen entry bisa menganalisa sendiri karena tidak susah juga kok. Tinggal temukan metode yang tepat buat teman-teman. Oke, itu aja. Support terus channel ini, channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya. Dan harapannya cuan-cuan saham ini bisa semakin besar, bisa jadi komunitas yang sehat buat trader-trader saham. Dan bisa bermanfaat buat orang lebih banyak. Terus juga bagi teman-teman yang ingin konsultasi, tadi bisa dilihat di videonya, terus bisa memahami ketentuan dan kontak saya via DM Instagram. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Salam cuan.